sekalian, nomor absen 6 beserta rekan saya Rendra Jeremia Pramdita, absen 29. Di sini kami akan menjelaskan hasil PPT yang sudah kami buat, yaitu yang berjudul Kemudian ada dari trailer ini pasti ada latar belakangnya kan. Nah, dari latar belakang yang kami tulis adalah guru yang tidak bisa secara langsung mengajarkan materi segmen common alert karena tidak ada segmen common alert yang berupa trainer. Nah, sehingga demi memudahkan guru dan peserta didik untuk memahami segmen common alert, maka kami buatlah sebuah trainer untuk segmen common alert. Nah, yang kedua itu berarti segmen di saat kita modul that display numbering seven different segment that looks like an A. There is two kind of seven segment, which is seven segment common alert and seven segment common alert. Tujuan kami membuat trainer segment common alert ini yaitu yang pertama agar para siswa mengetahui cara kerja sebuah modul seven segment, khususnya seven segment common alert dalam bentuk trainer pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar untuk melakukan pembelajaran terhadap siswa. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Nah, kita langsung skip saja ke RAB karena juga ada alat dan bahannya. Nah, di sini kira-kira harganya mencapai kurang lebih 175.500, terus harga jualnya kurang lebih 300 sih, berarti 165.000. Nah, kemudian ada timeline. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kami sudah mulai dari awal tanggal 5 Agustus sampai 23 itu kami menulis laporan WHO dari Ibu Dewi bab 1 sampai 3, terus konsultasi mengenai PJBL, terus tanggal 2 sampai 31 kami membeli bahan untuk PJBL-nya, dan sudah tiba juga. Ini juga ada contohnya secara langsung. Bahkan ini kan ada soket objek, ini contohnya salah satu sama papan akrilik. Nah, sebenarnya papan akrilik ini sudah disediakan sekolah, cuma kami inisiatif saja membeli sendiri. Karena ini juga sebenarnya disediakan sekolah, tapi ngambilnya cepet-cepetan. Terus tanggal 17 sampai 24 September kami konsultasi mengenai materi PTS, lalu review PPT dan membuat sampel yang seperti ini. Nah, kemudian tanggal 25 sampai 27 itu melaksanakan PTS PJBL dan membuat laporan setelah PTS berakhir. Kemudian Oktober kami akan melaksanakan membuat trainernya barang jadinya. Kemudian November kami finishing trainer tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada desain project dari hasil konsultasi kami kepada guru-guru. Di sini saya mendapatkan desain project ini dari Bunada, di mana desain project ini menjelaskan bahwa di tampilannya itu ada segmen yang berisi masing-masing segmen itu 3 sampai 4 LED, di mana anoda dari LED tersebut itu akan disambungkan jadi satu semua dan akan disambungkan ke masing-masing kom setiap segmennya. Setelah itu setiap komnya itu nanti akan dijadikan satu dan akan disambungkan ke 12 volt. Setelah itu untuk yang katodanya itu akan disambungkan setiap segmennya itu ke resistor. Nah, dari resistor itu nanti akan disambungkan jadi satu lagi dan akan menyambung ke groundnya. Nah, berikut adalah skemanya. Mungkin sama seperti yang tadi itu sudah dijelaskan oleh Febri, hanya saja ini supaya tidak lebih jelas saja skemanya seperti ini. Nah, kami juga sudah simulasikan dan membuat sampel ini. Mungkin dari Bapak Ibu dulu mau mencoba. Bisa, kamu sendiri nyoba. Coba sendiri. Saya kalau suruh nyoba nggak tahu dicet mana nanti. Nah, hasilnya ada tabel kebenaran yang menunjukkan A sampai G, lalu kemudian angka 0 sampai 7. Nah, dari yang tadi kan tabel kebenaran dan tabel kebenaran dan desain. Ini kan ada
B sama C berarti untuk menyuruh satu harus pilihkan segmen B dan C. Copot. Nah, seperti ini. Mungkin Nah, mungkin tidak terlalu jelas ya karena kami menggunakan resistor. iya, tidak. Jadi satu. Nanti ada. Bisa ditunjukkan ke Pak Imron dekat ke sana. Oke. Aku terus apa Sama nih? susu. Enggak, yang anak kan Kak Putri ini Bandar. Nggak pakai animasi. Sebenarnya berbeda Bu karena Tadi yang ya, yang kemarin itu hari tadi ini itu menggunakan IC dan menggunakan modul secara langsung. Nah kalau kami ini membuat displaynya secara langsung, bukan dari LED, jadi manual, tidak menggunakan modul, menggunakan modul dan IC. Saya pikir cukup itu. Ya oke. Nah, Ini dokumentasi kami saat mengerjakan prototipe ini. ya. Nah, kesimpulannya. Tidak benar kerja, tapi kami ada video tidak bisa ditarik ke PPT kita satu. Kemudian ini kesimpulan yang kami tulis. Jadi dengan segmen kamu ini berguna untuk media pembelajaran bagi para peserta didik. Jadi guru juga bisa, para tenaga pengajar juga bisa menjelaskan secara langsung. Jadi tidak hanya dipresentasikan. Jadi seperti ini misalnya. Maka seperti ini ada segmen kamar mandinya, di sini ada tabel kebenaran di bagian kirinya. Maksudnya itu ada LED yang menunjuk segmen, sedangkan bawahnya itu merupakan kabel jack. Kabel jack oke yang seperti ini. Ya. Itu yang rencananya mau bikin. Ya, seperti itu. Jelasin. Ya. nah, itu saja dari kami. Indonesia, sampai sini saja. Terima kasih. Baik pagi. Jembatan. Karena ada yang mau disampaikan. Enggak, karena mereka sering konsultasi juga ke Bunda jadi Aman. Sedikit aja. Dari sekian tadi, karena ini sudah ada prakteknya ya, mungkin bisa ada lebih baik ya. Jadi semoga hasilnya. Terima kasih. Baik, saya sebagai moderator ingin kami berdiri. Kabel serambut, sing larang itu sinten? Baterai, Pak. Tapi kemungkinan besar kami tidak menggunakan baterai karena kan di bawah juga ada Enggak. Baterai itu berapa jumlahnya? Satu. baterai 80.000. 80. Baterai tetesan itu ya. Baterai itu? Bukan Pak, ini baterainya 3 volt karena masih prototipe. Kalau yang untuk regenerasinya itu kami menggunakan yang 12 volt seperti di desain awal. Nah, terus setelah itu ke skema. Skemanya di Mungkin ada kelihatan ya Pak. yo kaget no. Terus ada. LED-nya berapa volt? Yang pakai yang seperti ini Pak. Berapa volt itu? Itu kurang dari 2 volt. Kurang dari 2 volt. Baterainya? Baterainya 12 volt. Nah, itu Pak. Sekarang pertanyaannya gini. Gimana? Kalau tegangannya 12 volt, lampu LED itu bertahan berapa detik? Nah, ini
shutdownnya dari 12 menjadi berapa? Jadi 5 saja mungkin 5 atau 9. Nah, Baru menggunakan SIS. 5 ya kan? 5 volt output dari shutdown. LED nya tegangannya berapa? 2. Berarti 5 ke 2 itu turun enggak? Kira-kira LED-nya mampu berapa detik nyala terang? Berapa resistornya? Yang 330 kalau misalkan pakai overset dalam, Tiga- tanpa overset dalam menggunakan 600 karena sesuai Nah, sekarang pertanyaan di pasaran itu ada 600? ada Pak, di online. Ada 600? 600 600 oh mana? ada Warnanya? hijau dan hitam. Hijau hitam-hitam. Hijau hitam-hitam kan 60. Nah, nah umum itu, Ya, tapi yang umum itu yang mau dipakai itu adalah 330 atau 470. Tidak ada 600. Kami kemarin sempat konsultasi ke Pak Amboro, katanya bisa 660 atau yang di atasnya. di atas sedikit Ya, apa? 660 itu bukan 600 kan? Iya. Ya, iya. Nah, terus berikutnya, eh, 275.500 bornya itu 40 For mini, Pak. bor mini. Iya. Nah, bukan, artinya itu mata bornya apa bornya? Enggak, untuk dipakai untuk apa? Untuk bor listrik. Nah, enggak ukuran berapa? Itu ukurannya kurang lebih Ukuran kenapa? Kan itu yang kamu laksanakan untuk bor itu kan banyak. Ya. Untuk banana plugnya itu berapa volt? Berapa mili? kira-kira Kurang dari 5 mili atau 5 mili kan? Ya. Ya terus yang 40.000 itu ukuran berapa? kan bisa diperbesar gitu kan Pak. Jadi tinggal dibuat skemanya nanti. Oh itu. Terus baru ekor. Jadi diperbesar. Jadi kan semakin dari kecil terus memperbesar. Ya. Jadi biar nggak besar. Ayo. Bornya itu berapa mili yang seharga 40.000 itu? Itu kurang sangat sebenarnya nggak sangat kecil sih Pak. Jadi sama ukuran. Kayak ukuran ini di sini 5 Berarti berapa mili? Oh 5 mili, ada kok. kan nanti kami membuatnya satu segmen gitu Pak. Jadi nggak mungkin satu di bawah. Mata bor itu kan dipakai untuk awalnya kan untuk banana plug kan? Nah sekarang apa cek banannya masuk nggak itu? Tidak Pak, karena kami menjualnya kepada misalkan sekolah gitu misalnya. Jadi kan pasti sudah ada bahan upload Pak. Nggak cek banananya itu ada nggak? Yang L itu kan Pak. Nah, Nah itu kami tidak masukkan karena pasti sudah ada. Misalkan mau pasti kan sudah memiliki bahan upload karena kan sudah ada ininya Pak. nah ya aku nggak itu. Karena kami tidak memasukkannya karena tidak termasuk. Padahal itu masuk kan? Pada saat itu dicoba atau apa dipakai itu kan harus ada ceknya. Iya ceknya. Mungkin Kabelnya, mungkin kami tidak bisa Pak. soket kabel jack itu kan 8 set. Ya. Nah kabelnya sendiri, Kabelnya yang untuk rangkaiannya atau untuk penyolokannya Pak? colokannya Nah itu kami mungkin lupa masukkan Pak. Jadi mungkin kami harus setelah ini. kan harus panjang dong. Ya. Sesuai dengan yang diminta. Kami berpikirnya kami itu karena sudah ada di level, jadi tidak. Masa yang kamu jual di bawah kamu jual sana ya tidak mungkin tak. Ya. Terus
Katanya kan lithium. Ya. Soalnya tergantung DMA-nya juga. Sebenarnya desain awal kami juga menggunakan alat, tapi kami pikirnya di bawah kan juga ada. Oh gitu. Jadi gini aja cara berpikirnya, kerangka berpikirnya sifatnya yang konstruktif. Di PJBL itu targetnya bersifat konstruktif, salah satunya adalah bahwa karya ini adalah karya kamu. Karya kamu dalam artian semua item kamu masukkan di RAB itu. Kalau fasilitas di bawah itu tools atau alat yang notabene itu nggak masuk ke ranah proses produksi. Sekali lagi kan tadi yang awal kan saya bilang bisa dikatakan mana yang bahan, mana yang tools. Tools itu aset nggak bisa masuk ke sana. Jadi nanti ketemu di kalau memang nih segmennya mau dikasih ke pasar gitu kan dijual, nanti ketemunya di sana. Nah, masalah efektivitas. Kalau saya sih masih orientasi apakah ini efektif untuk pembelajaran. Efektivitasnya di mana? Latar belakangnya tadi kan kan kami sudah menemukan bahwa sebelum ada trainer ini guru pengajar mungkin agak kesulitan karena dia ada trainernya secara langsung, Betul. bagiannya secara langsung. Paham ya. Jadi pemahaman visual kan. Ya, Wes ya, kata kunci ya. Kata kuncinya adalah pemahaman visual. Bagaimana menjelaskan proses kerja di Common Seven ini. ya. Tadi saya sempat ngomong sama Pak Imron. Kalaupun itu dibentukkan animasi sebagai tata kerja atau pola, mungkin siswa akan lebih paham. Nah pembuktiannya bersifatnya simulatif. Ini kan simulatif namanya. Nah contoh ya, kalau misalnya kamu lihat mekanisme atau tata kerjanya AK-47 mulai dari protolan sampai menembakkan peluru, bagaimana kinerja dia mulai dari trigger, narik per ke pelatuk. Pernah nonton itu nggak di YouTube? Ya kayak gitu. Itu kan. Makanya saya nanya ke kamu, apakah ini dirasa sangat efektif sebagai bentuk trainer? Kalau sebagai bentuk simulasi sih saya oke ya. Kalau untuk knowledge kayaknya kamu akan berjuang keras, akhirnya pembiayaan dan segala macam kan itu. Ini menurutku satu. Oh logika-logikanya masuk semua nih. Kamu berdua masuk nih. Kamu berdua, akhirnya kamu ngerti mekanisme ini kan? Ya. Itu aja. Terus dimensi rencananya mau kau bikin seberapa itu? Kurang gede. Bisa sesuai Jadi kompetensikannya apa Sama siapa? Itu kalau saya kalau memang itu pada pembelajaran ya bilang bisa. Jadi karena memang first sight siswa mekatronika itu baru pertama kali melihat mekanisme ini kan, ibaratnya gitu gedein aja. Kalau perlu bisa sama-sama mengasih untuk menganimasikan gambar kerjanya. Nanti disimulasikan di progres itu. Ya wis api wis. Wis kon nggih mata boro kowe iku. Nah iki aku nakoki teko Pak Imron. Kene mbok akrilik iku. Iku pirang mili akrilik? 2 mili. 2 mili. Terus bagaimana cara memperlakukan akrilik supaya enggak berasap? Itu kami ngobrolnya dari mata barat kecil, tapi ukurannya kami kurang tahu. Tapi berdasarkan yang memang kayak kecil aja. Terus baru diperbesar kayak besar. Oke, besar itu kan bisa besar itu berapa? Oh ya kalau tak tahu. Akrilik soalnya itu. Mata bornya pakai mata bor apa? Kami kurang tahu Pak. Nanti Baja. mungkin cari tahu. Soalnya itu cuma mata bor doang ya, bagasi itu. Bukan bornya, cuma mata bor judulnya. Ukurannya tidak lebih dari 0,3. Sampai sini. Nah,
kayak masuk kantor DKI 4 drill jebol. Udah, tapi sangat bagus ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini dulu. Yang ini biasanya kalau tanya sudah tak? Habis waktunya. Sudah cukup biar nggak pulang jam 9 malam. Ya.